Namun akhlak yang dimaksud Nabi SAW yang juga kita ikuti beliau, tentu saja akhlak yang memberikan faidah untuk kita. Kadang kita berbicara akhlak, kita sendiri tidak berakhlak. Kadang kita berbicara moral, kita sendiri tidak bermoral. Kadang kita berbicara etika, kita sendiri tidak beretika. Nah, ini yang harus diluruskan. Jadi kalau kita berbicara akhlak, maka kuncinya adalah lahir batin. Lahir batin. Jadi akhlak kita dalam secara lahir terlihat, tampak dan batinnya pun terlihat. Nah, batin itu urusan dirinya dengan Allah. Jadi ketika kita memahami bahwa akhlak ini menyangkut perihal lahir dan batin, maka akan muncul yang namanya nanti adalah akhlak yang sempurna gitu. Akhlak yang sempurna. Jadi kalau kita disebut akhlak sempurna, itu akhlak lahir batin itu. Ya, disebutkan Nabi apa? Dalam satu hadis apa? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Disebutkan beliau seperti itu. Jadi yang paling sempurna, jadi orang mukmin yang paling sempurna itu adalah orang mukmin yang paling bagus akhlaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa nasarahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Faqala azza min qail fi kitabihil aziz qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal-hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad-du'a ila al-huda wad-dilalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina amin. Saudara-saudara jamaah Majlis Zikir wa Ta'lim Masjid Jami Nurul Ulum yang saya muliakan, segenap jajaran pengurus DKM Masjid Nurul Ulum, akhi fillah Ustaz Muridis Soleh yang saya muliakan, Abina Bapak Abdullah bin Haji Jaimin yang saya hormati dan muliakan, Ustaz Harun Ar-Rasyid yang saya muliakan, dan semua yang hadir di malam ini, para pencinta ilmu yang insya Allah semuanya selalu dirahmati, dimuliakan, dicintai dan diridhai Allah Jalla Jalaluh. Kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia nikmat serta inayah dan izinnya. Malam ini kita bisa berkumpul kembali, bermuajahah, duduk bersama di majlis Rasul untuk sama-sama mencari menggali ilmu-ilmu Allah yang tentunya semua itu untuk bekal kehidupan kita minad dunia ilal akhirah. Saudaraku yang dirahmati Allah, bulan ini masih masuk bulan Maulid ya? Betul ya, bulan Maulid. Hah? Masih Maulid ya? Ya, masih Maulid kita ini. Ini bulan, kalau kita ingat Maulid ya, bulan Maulid berarti ingat Nabi, karena memang Nabi dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Ya, bulan di mana
junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Juga termasuk beliau menikah dengan Siti Khadijah di Rabiul Awal, sampai wafatnya beliau juga di bulan Rabiul Awal, dan banyak peristiwa yang berkaitan dengan itu. Nah, ini mengingatkan kita karena bab kita adalah tentang akhlak, masih kaitan itu, jadi melanjutkan. Jadi ingat, kalau kita berbicara akhlak, jadi ingat akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang sandaran kita semua itu tidak lain mengacu pada Rasulullah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diturunkan ke muka bumi ini, diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak sebagai prioritas utama ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada umat, yang hadisnya kita sudah sama-sama paham dan sering kita dengar melalui telinga kita. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Ya, sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan itu sudah akrab di telinga kita hadis itu, ya. Namun akhlak yang dimaksud Nabi SAW yang juga kita ikuti beliau, tentu saja akhlak yang memberikan faidah untuk kita. Kadang kita berbicara akhlak, kita sendiri tidak berakhlak. Kadang kita berbicara moral, kita sendiri tidak bermoral. Kadang kita berbicara etika, kita sendiri tidak beretika. Nah, ini yang harus diluruskan. Jadi kalau kita berbicara akhlak, maka kuncinya adalah lahir batin. Lahir batin. Jadi akhlak kita dalam secara lahir terlihat, tampak dan batinnya pun terlihat. Nah, batin itu urusan dirinya dengan Allah. Jadi ketika kita memahami bahwa akhlak ini menyangkut perihal lahir dan batin, maka akan muncul yang namanya nanti adalah akhlak yang sempurna gitu. Akhlak yang sempurna. Jadi kalau kita disebut akhlak sempurna, itu akhlak lahir batin gitu. Ya, disebutkan Nabi apa? Dalam satu hadis apa? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Disebutkan beliau seperti itu. Jadi yang paling sempurna, jadi orang mukmin yang paling sempurna itu adalah orang mukmin yang paling bagus akhlaknya. Jadi dikatakan ahsanuhum khuluqa, mereka yang paling bagus akhlaknya itu menyangkut akhlak lahir dan batin. Bukan hanya akhlak dalam sisi lahir saja, tapi batinnya juga demikian. Yang menyangkut akhlak lahir itu apa? Ketika dia bersikap, dia berbuat, lalu dia berkata, itu masuk kategori akhlak. Atau dia juga menentukan satu hukum dan seterusnya, itu juga akhlak. Ya. Nanti hal itu akan sinkron dengan batinnya. Ya, batinnya itu biasanya ketika dia mewujudkan akhlak melalui lahirnya, batinnya itu sebagai pemaaf misalnya. Kemudian juga lembut hatinya. Lalu kemudian tidak ada rasa menyimpan dendam, tidak dengki dengan orang, tidak syirik dan seterusnya. Itu juga akhlak juga, saudara. Jangan kira itu akhlak batin namanya. Akhlak yang menyangkut batinnya kita. Kadang orang bisa berbuat secara zahir berakhlak, di depan kita, kita lihat dia sangat beretika gitu. Tapi di belakang kita justru malah memusuhi kita. Nah, itu namanya munafik. Munafik itu biasanya bagus di depan, ya, pahit di belakang. Maka kalau dalam bahasa istilah apa munafik itu? Menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring. Manis jika berhadapan, balik belakang lain bicara. Nah, itu munafik. Nah, kita nggak mau jadi munafik. Orang mukmin itu di depan bagus, di belakang juga bagus. Kalau kita di depan beretika dengan orang itu, di belakang juga beretika. Salah satu contoh misalnya, ketika Anda beretika di depan saya, menghormati saya, mentakzimkan saya sebagai guru, misalnya begitu ya, takzim. Nah, di belakang juga takzim. Di saat ada orang yang memfitnah, menggunjing, Anda yang paling depan, begitu. Itu namanya etika akhlak. Bukan hanya di depan guru dia
manggut-manggut seperti ini hormat, tapi di belakang ada yang menjatuhkan, dia hancem lagi, malah dia, ya itu namanya nggak berakhlak, munafik namanya. Itu namanya munafik. Nah itu contoh. Orang mukmin nggak begitu. Di depan bagus, di belakang juga bagus. Ketika ada saudaranya tersakiti, maka dia barisan terdepan yang membela saudaranya itu. Kenapa dia bisa disakiti? Kenapa bisa difitnah? Misalnya seperti itu. Maka dia terdepan membelanya, bukan membantu untuk menghancurkan lagi. Nah itulah parahnya kalau orang-orang munafik seperti itu. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam turun ke muka bumi ini diutus oleh Allah membawa syariat, menyempurnakan akhlak tadi, yang tujuannya tidak lain agar manusia itu benar-benar menjadi mukmin sejati, menjadi mukmin yang berakhlakul karimah. Di depan lahirnya berakhlak, batinnya juga berakhlak gitu. Nah itu yang sebenarnya kita lagi digiring oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu, Pak. Beretika, berakhlak, bermoral. Jadi kalau kita mampu mewujudkannya itu memiliki nilai lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai kita belajar akhlak, kita sendiri nggak berakhlak, ya. Kita belajar akhlak tetapi justru di belakang kita tidak melakukan akhlak yang sebenarnya gitu. Tidak melakukan akhlak yang sebenarnya. Makanya adab-adab itu penting, Saudara. Jadi adab, akhlak itu etika, moral semuanya penting. Ya. Saudara yang dirahmati Allah, kita akan sambung hadis yang akan kita bahas ini. Ya. Hadis berikutnya yang kemarin kita sampai kepada hadis yang berkenaan dengan akhlak juga, ya. Yang banyak orang yang ada di neraka, banyak pula orang yang ada di surga. Ya, ketika Rasul bertanya kepada sahabat, tahukah kamu kenapa banyak manusia masuk ke neraka? Dan kenapa banyak manusia masuk ke surga? Maka kuncinya sebagai jawabannya para sahabat mengembalikan kepada Rasulullah ketika itu, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nah ternyata Rasul menyebutkan dua hal atau dua lubang yang ada pada diri manusia yang menyebabkan mereka banyak masuk ke dalam neraka. Apa itu? Al-ajwafani, dua lubang yang dimaksud adalah al-farju wal famu, yaitu kehormatan atau kemaluan seseorang, wal famu, dan mulut. Nah ini juga lagi ramai, Saudara, ya, tentang masalah, ya, kalau kehormatan yang berkaitan dengan kemaluan, dia berzina, dia melakukan satu perbuatan yang, ya, perbuatan-perbuatan yang kaitannya dengan itu, Saudara, ya. Nah itu juga termasuk menyebabkan manusia banyak di neraka. Yang kedua adalah wal famu, mulut, lisan, ya, lisan. Jadi banyak orang-orang yang terpleset lidahnya, apalagi sampai menghina ulama, mencibir ulama. Itu hati-hati, Saudara. Jadi semua apa akan terpulang kepada kita. Jadi karena kita yang memulai, maka itu akan kembali kepada kita. Orang-orang mukmin enggak begitu. Orang-orang beriman tuh amat sangat dia jaga lisannya. Ya, dia nggak pernah mau memulai satu perbuatan yang dapat menghinakan orang lain, enggak. Jaga lisan ini. Jadi lisan ini yang memberikan banyak manusia di neraka itu karena lisannya. Selalu mencibir orang-orang soleh, bahkan dia memfitnah, menggunjing dan seterusnya. Nah ini hati-hati, Saudara. Ya jangankan orang soleh, orang biasa saja kita fitnah, kita dosa besar. Apalagi orang-orang soleh. Terlebih lagi dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu yang perlu kita jaga. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang seperti itu. Kalaupun ada, kita ingatkan dia. Kita ingatkan juga, tentunya ingatan ini dengan cara-cara yang berakhlak gitu. Bukan juga dengan cara barbar, tidak boleh juga. Jadi dengan cara yang beretika, berakhlak gitu. Ya, kalau kita sudah menyampaikan dengan cara yang berakhlak, beretika, ya kita serahkan nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang prosesi hukum tidak percaya dan seterusnya, kita berdoa aja sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu Saudara yang dirahmati Allah, yang kemarin kita bahas, dua lubang itulah yang menyebabkan banyak manusia masuk ke dalam neraka. Nah, begitu juga orang banyak masuk ke dalam surga karena sababnya apa? Dua juga, taqwallah wa husnul khuluq. Jadi bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang bagus. Ya, akhlak yang bagus. Nah sebenarnya gini, Saudara, kita menarik mengambil hadis ini.
Ketika kita sudah berbicara sebenarnya di saat Nabi berbicara manusia banyak masuk neraka, cukup sebenarnya Nabi mengucapkan kalimat taqwallah, bertakwa kepada Allah. Cukup ya? Cukup sebenarnya. Kenapa Nabi perkuat lagi dengan waw atop di situ? Ada waw atop menghubungkan kepada taqwallah wa husnul khuluq dan berakhlakul karimah atau akhlak yang bagus. Oh ternyata ini Rasulullah memberikan pelajaran kepada orang-orang yang takwa. Banyak orang yang ahli ibadah, banyak orang yang bertakwa kepada Allah tapi tidak berakhlak. Maka diperkuat sama Nabi, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan berakhlakul karimah. Jadi kalau kita sudah bertakwa, maka tentunya ya sifat-sifat takwa itu salah satunya akhlak. Makanya Nabi perkuat dengan husnul khuluq, akhlak yang bagus. Kan banyak tuh orang yang sholatnya rajin, puasanya rajin, tapi secara etika amat sangat mengkhawatirkan gitu. Sholat rajin, puasa rajin, etikanya nggak bagus di hadapan orang. Ya selalu galak dengan orang, judes dengan orang gitu kan, kemudian menyakiti orang. Ya rajin ibadahnya, tetapi etikanya nggak bagus. Nah, itu yang nggak mau. Artinya Nabi nggak mau seperti itu umatnya. Kalau dia sudah takwa, maka perbagus lagi dirinya dengan akhlakul karimah. Itu yang dimaui oleh Nabi, gitu ya. Baik, saudara. Berikutnya hadis yang sekarang kita akan bahas. Ini juga menarik perhatian kita, saudara ya. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdullah bin Muhammadin qala. Haddatsana Abu Amir qala. Haddatsana Abdul Jalil ibnu Atiyah عن شهر عن أم الدرداء قالت قام أبو الدرداء ليلة يصلي فجعل يبكي ويقول اللهم أحسنت خلقي فحسن خلقي حتى أصبح فقلت يا أبا الدرداء ما كان دعاؤك منذ الليلة إلا في حسن الخلق فقال يا أم الدرداء innal abdal muslima yahsunu khuluquhu hatta yudkhilahu husnu khuluqihi al jannah wa yasi'u khuluquhu hatta yudkhilahu su'u khuluqihi an-nar wal abdul muslimu yaghfaru lahu wa huwa na'im faqultu ya Aba Darda kaifa yughfaru lahu wa huwa na'im qala yakumu akhuh minal lail fayatahajjadu fayad'u Allah azza wa jal fayastajibu lah wa yad'u li akhihi fayastajibu lahu fihi. Nah, ini menarik juga saudara kita bahas di sini. Haddatsana Abdullah bin Muhammad qala Abdullah ibnu Muhammad telah memberitakan kepada kami, telah berkata ia. Haddatsana Abu Amir qala, Abu Amir telah memberitakan kepada kami, telah berkata ia. Haddatsana Abdul Jalil ibnu Atiyah. Abdul Jalil ibnu Atiyah telah memberitakan kepada kami an Syahrin, dari sahabat Syahrin. An Ummi Dardai qalat, dari Ummi Darda telah berkata ia. Nah, ini Ummi Darda ini perempuan Pak ya, seorang istri dari sahabat. Qama Abu Darda'i lailatan yusalli faja'ala yabki wa yaqul Allahumma ahsanta khalqi fahassin khuluqi hatta asbah. Abu Darda, kata istrinya Ummi Darda ini, Abu Darda ini katanya satu saat bangun malam, bahkan dalam diartikan sering bangun malam Abu Darda ini, lalu kemudian yusolli, beliau solat ya. Faja'ala yabki, lalu kemudian beliau menangis ya. Solat bangun malam kemudian menangis. Ketika beliau menangis wa yaqul, lalu dia berdoa kepada Allah. Apa doanya? Allahumma ahsanta khalqi, ya Allah, Engkau telah memperbagus penciptaanku, fahassin khuluqi, lalu perbagus juga akhlakku,
hatta asbah, hingga waktu subuh terus berdoa beliau. Mintanya begitu. Jadi mintanya supaya Allah itu memperbagus akhlaknya. Ya, kau telah memperbagus ciptaanmu, aku katanya, penciptaanku. Ya, jadi kau ciptakan aku dengan jasad yang bagus, maka berikan juga, perbagus juga akhlakku gitu. Nah, ini penting juga saudara. Jadi kalau ada orang yang punya wajah tampan, alangkah eloknya kalau berakhlakul karimah, cakep. Ya, alangkah eloknya ketika dia berakhlakul karimah. Ada wanita yang berwajah cantik, namun alangkah eloknya kalau akhlaknya juga cantik. Nah, itu yang bagus, yang luar biasa. Tapi ada juga orang yang wajahnya pas-pasan gitu, tapi akhlaknya bagus. Tetap dihitung bagus karena berakhlak tadi. Ya, ya. Ada juga orang yang wajahnya yang laki itu biasa saja, tapi akhlaknya bagus. Gitu. Kira-kira kalau antum nih ada perempuan nih, maaf nih anak perempuan ini saya kasih anak apa namanya pilihan antum ya, antum secara ini pilih ya. Kira-kira mana yang antum pilih gitu ya? Ada perempuan cantik wajahnya, cantik dia wajahnya, tapi akhlaknya bejat, ngomongnya ngawur, kemudian lisannya parah dah pokoknya. Wajahnya cantik saudara, akhlaknya bejat. Ada lagi perempuan pas-pasan biasa sajalah, pokoknya biasa saja, boleh dibilang 6 ya, 6 nilainya 6 deh. Kalau tadi tuh nilainya kalau cantiknya 9 atau 10 itu perempuan yang tadi. Ini 6 lah, 6 biasa saja wajahnya, biasa saja. Tapi akhlaknya Masya Allah, akhlaknya luar biasa. Dari 2 perempuan tadi, kira-kira kalau antum suruh memilih, milih yang mana? Pilih yang mana? Hah? Yang pas-pasan wajahnya, terus akhlaknya bagus. Ya, memang bagus pas-pasannya, pas mau dibawa kondangan cantik gitu, pas-pasan ya. Nah, jadi wajahnya pas-pasan ya, nilai 6 tapi akhlaknya bagus ya. Saroni pilih yang mana? Yang pertama apa? Ya, wajahnya cantik, akhlaknya buruk kan? oh nanti kita perbaiki gitu. Nah, kalau nggak bisa Saroni masih tetap ngelihat cantiknya dia ya normal ya. Apa jawaban kamu? Ya nomor 1 yang antum pilih. Loh kok begitu, orang suruh pilih kok. orang suruh pilih. Iya, suruh pilih. Iya. Jadi begitu saudara ya. Itulah intinya saya kira memang akhlak itu penting sekali saudara. Ya, makanya yang paling parah itu gini, kalau ada wanita cantik lalu kemudian tidak berakhlak misalnya, katakan gitu ya. Ya, tidak berakhlak. Itu masih boleh dibilang mending. Kalau bandingannya wanita jelek, pesek, hitam, akhlaknya jelek lagi, ya masih mending tadi dia, ya masih mending yang cantik tapi kalau disandingkan begitu ya, kalau disandingkan gitu. Makanya ini yang perlu jadi pikiran kita saudara. Kita pengen yang bagus wajahnya, bagus juga akhlaknya gitu. Memang nggak bisa dipungkiri lah, fitrah manusia. Nabi juga kan menyebutkan kriteria perempuan yang harus nikah itu 4 ya. Tunkihul mar'atu lirubba'in. Jadi nikahilah olehmu perempuan dengan 4 hal. Jadi Nabi juga mengakui tentang antum semua paham itu, fitrah antum paham. Biasa manusia itu kan selalu senang yang bagus-bagus gitu ya, apalagi laki-laki gitu ya. Perempuan juga sama saya kira. Jadi ketika Nabi bilang nikahi oleh kamu perempuan dengan 4 kriteria, yang pertama disebut Nabi apa? Lijamaliha dulu, cantiknya benar, cantiknya dilihat dulu, cantiknya lijamaliha. Kemudian apa lagi? Linasabiha, karena keturunannya. Kemudian apa lagi? Limaliha, karena hartanya. Bukan materialistis kita, tetapi untuk membantu perjuangan Islam, dakwah.
5 liha. Nah baru yang keempat apa? Lidiniha. Ya, lidiniha. Lidiniha itu artinya apa? Agama, akhlak. Kalau bicara agama, bicara akhlak. Berarti akhlak agama itu. Maka dari yang 4 ini, Nabi lebih fokuskan kepada yang keempat ini. Farfadz lidzatid din. Maka yang bagus itu yang agama ini. Dari 4 yang dikriteriakan Nabi, maka diambil yang terakhir itu. Yang terakhir itu merupakan kekuatan gitu. Jadi kalau kamu ngelihat yang cantik nggak ada, nasabnya juga biasa saja, kemudian hartanya pun biasa, tapi agamanya bagus, ambil itu, ambil gitu. Nah jadi itu bagus-bagusnya sih 4-4-nya ada, itu luar biasa, itu luar biasa. Makanya dalam satu riwayat yang saya baca Pak, saya baca riwayat tentang sirah nabawiyah, istri-istri Rasul, saya baca itu Pak dalam riwayat, istri-istri Nabi itu nggak ada yang jelek Pak, cakep-cakep semua. Sekalipun Rasulullah menikahi nenek-nenek itu, ya yang nenek gitu, ya, tapi tetap cantik itu Rasulullah. Memang istri Nabi itu nggak ada yang jelek, cantik-cantik semua. Iya, cantik-cantik istri Nabi itu. Karena Nabi sendiri memang memiliki wajah yang tampan, ya, udah tampan berwibawa itu Rasulullah, cantik-cantik istri para Nabi itu. Ya, memang itu udah ada ininya. Ya contoh lain apa? Nabi Allah Ibrahim misalnya. Nabi Allah Ibrahim menikahi Siti pertama istrinya siapa? Istri Nabi Ibrahim, Sarah. Ya, Sarah itu cantik. Kemudian karena dia lama nggak punya anak gitu, Siti Sarah yang menyuruh menikah Ibrahim kepada Siti Hajar sebagai pembantunya ketika itu. Hajar pun cantik, walaupun dari kulit hitam tapi cantik juga. Cantik Siti Hajar itu. Ya. Siti Hajar cantik. Nabi Ismail menikah dengan seorang wanita Jurhum yang kedua, itu cantiknya juga luar biasa. Wanita Jurhum kemudian membawa keturunan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Ismail kan, Nabi kita kan Bani Ismail, bukan Bani Ishak. Kalau Bani Ishak itu Israel tuh. Israel. Nabi Ismail ke sana, asapnya Nabi kita itu Nabi Ismail. Ya, wanita Jurhum yang dinikahi Ismail setelah mengganti wanita yang super cantik juga. Nabi Ismail pertama istrinya cantik juga Pak. Ya, dalam riwayat itu cantik Ismail istrinya. Hanya saja tidak berakhlak itu. Istrinya tidak berakhlak. Materialistis. Bahkan selalu mendiskreditkan tentang suaminya Ismail. Ismail itu dalam kesehariannya itu di samping dia peternak juga mencari kayu bakar untuk penghidupan Pak. Jadi cara dia menghidupkan keluarganya itu mencari kayu bakar kemudian dijual. Itu Nabi Ismail. Jadi rupanya perempuan ini nggak sabar, pengen suaminya itu harus banyak duitnya gitu. Cantik perempuan yang pertama yang dinikahi oleh Ismail. Nah, satu catatan riwayat, kenapa Ismail bisa bercerai dengan istri pertama ini? Di saat Nabi Allah Ibrahim berkunjung ke rumah Ismail, saat Ismail itu nggak ada lagi bekerja mencari kayu bakar. Ya. Akhlak dia dengan mertua nggak ada. Ketika Ibrahim datang, Assalamualaikum. Dia saut, Waalaikumsalam. Baba misalnya, mertua biasa, merengut, ngadepin mertuanya merengut Pak, merengut. Mertuanya merengut aja dia. Tanya Ibrahim, ya bahasa kitanya begini dah, bahasa kitanya aja ya. Mantu, mana laki lo? Biasa Pak, lagi nyari dunia, nyari rizki. Bukankah belum cukupkah kamu dianugerahkan rizki oleh Allah? Bahasa kasarnya tuh perempuan begini ngomongnya, ya boro-boro cukup Pak, kawin nama Ismail, belangsak begitu, kira-kira begitu. Kira-kira begitu kasarnya ya, boro-boro cukup Pak, kawin nama Ismail, belangsak, bikin susah katanya gitu. Oh gitu kata Ibrahim. Ya sudah sabarlah mantu ya, sabar, memang manusia ujiannya seperti itu ya. Akhirnya apa? Ya sudah, Bapak nggak lama-lama nanti sampaikan saja sama suami kamu, kalau Ismail pulang ya, tolong sampaikan amanat Bapak, ya buru-buru suruh ganti daun pintu rumahnya. Jadi daun pintu rumahnya suruh ganti buru-buru gitu. Itu udah itu aja Pak. Iya, pulang gitu Ibrahim. Itu pulang Ismail datang. Nggak ketemu ayahnya. Nggak ketemu. Kata Ismail, ada katamu wahai istriku, ada siapa? Bapamu katanya. Ada pesan Bapak? Ada. Apa pesannya? Pesannya
Bapak tadi kalau kamu pulang katanya suruh cepat-cepat ganti pintu rumahmu katanya. Cerdas Ismail. Apa yang disampaikan bapak itu cerdas. Bahasa kiasan yang masuk ke otak Ismail. Gak lama dari situ, gak banyak ngomong Ismail. Hari ini juga saya ceraikan kamu. Diceraikan sama Ismail. Artinya Ibrahim memang nyuruh seperti itu. Ceraikan bini lu, ganti daun pintu rumahnya itu. Karena tidak berakhlakul karimah. Perempuan macam begitu. Makanya menikah lama Ismail gak dapat keturunan, Pak. Allah tahu kalau dapat keturunan dari wanita ini, Masya Allah. Tapi justru dengan wanita yang kedua, wanita Jurhum yang cantik jelita, akhlakul karimah yang luar biasa, sampai terus nasabnya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang wanita ini gak punya anak Ismail, cerai gitu. Kalau model antum kira-kira gimana tuh? Ya, punya bini cakep, akhlaknya jelek, sama mertua begitu. Ya, kata mertua itu, udah ganti. Gimana kira-kira? Ya, kata ente belum tentu dapat yang begini lagi gitu ya. Nah, jadi saudara, ini penting nih buat kita. Ini kan lagi-lagi akhlak nih ya, bicara akhlak. Jadi Ibrahim sendiri, Nabi Allah Ibrahim menyuruh Ismail menggantikan istrinya, menceraikan istrinya cuma sabab tadi, gara-gara akhlak tadi ya. Ya, jadi kembali kepada hadis ini saudara. Nah, jadi Abu Darda ini diberitakan nih ya. Umi Darda menceritakan katanya Abu Darda itu setiap malam bangun kemudian sholat lalu kemudian menangis dan berdoa minta diperbaiki akhlaknya oleh Allah dan seterusnya. Fakultu, lalu Umi Darda ini bertanya kepada suaminya Abu Darda, ya Abu Darda, makana du'auk mundul laylah illa fi husnil khuluq. Kenapa doamu setiap malam yang kau minta doa itu ya hanyalah perbagus akhlak, supaya minta diperbagus akhlak oleh Allah? Kenapa doamu hanya itu saja? Faqala, lalu Abu Darda menjawab, ya Umad Darda, innal abdal muslima yahsunu khuluquhu hatta yudkhilahu husnu khuluqih al jannah. Sesungguhnya seorang hamba muslim yang bagus akhlaknya hingga membawa dia dengan akhlak yang bagus itu masuk ke dalam surga. Masya Allah. Jadi seorang hamba yang muslim yang bagus akhlaknya yang menyebabkan membawa dia masuk ke dalam surga. Wa yasi'u khuluquhu, dan ada juga hamba yang muslim yang jelek akhlaknya hingga dengan akhlak yang jelek itu yudkhilahu su'u khuluqihin nar, akan membawa dia masuk ke dalam neraka. Makanya aku minta setiap malam supaya Allah memperbaiki akhlakku, memperbagus akhlakku. Baru paham Umi Darda. Bahkan bukan hanya itu, keuntungan orang muslim yang bangun di waktu malam, keuntungan orang soleh yang bangun di waktu malam. Wal abdul muslimu yughfaru lahu wa huwa naim. Seorang hamba yang muslim yughfaru lahu, diampuni dosa baginya, wa huwa naim, sedang dia dalam posisi tidur. Nah, bertanya nih, kok bisa orang lagi tidur kok tetap diampunin dosanya? Fakultu, maka aku bertanya. Umi Darda bertanya lagi, fakultu, ya Abu Darda, wahai Abu Darda, kaifa yughfaru lahu wa huwa naim? Kenapa dia bisa diampuni dosanya sedang dia dalam posisi tidur? Qala, maka Abu Darda menjawab, yaqumu akhuhu minal lail fayatahajjadu fayad'u Allah azza wa jal fayastajibu lah wa yad'u li akhi fayastajibu lahu fihi. Yaqumu akhu, saudaranya, sabab saudaranya bangun di waktu malam, minal lail, lalu kemudian saudaranya yang bangun di waktu malam itu payatahajjadu, bertahajud, salat tahajud, kemudian payad'ullaha, dia berdoa kepada Allah azza wa jal, fayastajibulah, maka doa dia diijabah oleh Allah. Setelah itu wa yad'u li akhi, dan dia berdoa kepada Allah untuk pengampunan dosa pada saudaranya, fayastajibulah,
fayastajibu lahu fihi, lalu Allah pun mengampuni dosa saudaranya itu karena sabab doa orang-orang soleh di waktu malam itu. Masya Allah, kontribusi terbaik orang-orang soleh kalau bangun di waktu malam ngedoain saudaranya. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Didoakan saudara. Itulah keuntungan orang soleh yang bangun di waktu malam. Nah ini pertanyaannya saudara, kalau antum bangun malam tahajud, kira-kira ngedoain gak orang-orang soleh itu, orang-orang yang lain? Jangan-jangan antum ngedoanya buat ente sendiri. Nah di situ saudara, padahal kita diperintah kalau doa bukan hanya untuk diri kita dan keluarga kita, tapi seluruh orang-orang muslim mukmin baik yang hidup maupun yang mati, doain dia, mohon ampun dia. Tuh. Makanya kalau kelebihan orang soleh ngedoa begitu sudah. Contoh misalnya, contoh nih Pak, saya kalau bangun di waktu malam, saya sujud, saya sholat, saya berdoa Pak. Yang saya doain siapa? Dia di samping diri saya, keluarga saya, keturunan saya, semuanya. Di samping itu, saya teringat juga dengan jamaah-jamaah yang saya bina. Saya sebut Pak, jamaah-jamaah yang saya bina karena saya memahami hadis. Saya sebut, ya Rabb, ampuni jamaah kami yang kami bina, khususnya Masjid Jami Nurul Ulum. Dikala mereka banyak khilaf, banyak salah, ampuni mereka dosanya ya Allah. Turunkan rahmat dan berkah. Saya sebutkan lagi Masjid Anu yang saya ngajar semua. Itu saya berdoa. Tahadus bini mas saya ngomong sama antum, saya berdoa tiap malam. Ketika saya tahajud, saya bangun di waktu malam, saya berdoa begitu. Nah pertanyaan saya, antum kalau bangun malam ingat saya nggak? Ayo saya tanya. Ingat apa? Ingat apa? Ingat apa, Rik? Oh gitu, bagus, bagus. Iya, artinya apa? Kita punya kontribusi di situ. Kita mohon ampunan pada saudara-saudara kita. Apalagi kita doain guru-guru kita. Makanya kalau kita pengen berkah ilmu, minimal kalau kita bangun di waktu malam, khususin Fatihah buat guru kita yang ini, guru kita ini, bacain Fatihah. Biar diberikan kesehatan, kemudian diberikan kekuatan taufik sampai ajal menjemputnya, misalnya begitu, sampai kuat di dalam berdakwah. Doain, bacain Fatihah. Itu kontribusi yang luar biasa kalau kita pengen berkah ilmu. Ya. Kalau kita pengen berkah ilmu. Ya. Cuman kalau doain guru, nanti kalau guru udah nggak ada, saudara, guru udah meninggal tuh jangan pakai Allahumma in kana muhsinan, jangan. Jangan, Pak. Ya, muhsinan, Allahumma in kana muhsinan, ya Allah jika guru saya baik, ampunin dia, tambahkan kebaikannya. Jangan begitu. Karena kata jika guru saya baik, selama ini kamu nggak percaya kalau guru antum baik gitu kan. Berarti antum suudon tuh sama guru gitu. Kualat ente. Kalau sama guru husnudon aja, bagus tuh guru kita, jangan pakai Allahumma in kana muhsinan. Pakai in kana muhsinan lagi. Kata Allah, emang selama ini lu ngaji sama guru lu kagak baik guru lu gitu. Kalau jika guru saya baik ya Rob, ampunin dia. Kalau kagak baik kagak diampunin gitu. Berarti ini apa murid yang gak punya adab sama guru tuh. Yang murid gak punya adab sama guru, saudara. Gitu. Makanya penting, saudara, ya. Hal ini penting nih. Jadi hadis ini memberikan sebenarnya kontribusi buat kita. Gitu. Makanya kunci semua itu kan, ya lagi-lagi kita banyak husnudon, saudara. Jangan banyak suudon gitu. Ya jalankan perintah, taat sama Allah, husnudon itu kunci juga. Kunci untuk kita masuk ke dalam surga. Pertama taat kepada Allah, enggak harus yakin taatnya, jangan ragu. Yang kedua husnuzon, udah kunci surga itu. Nah jadi gitu saudara ya, inti poin daripada pelajaran kita malam ini adalah mengenai akhlak tadi ya. Jadi biar bagaimanapun kita harus arahkan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita supaya berakhlakul karimah. Dengan demikian akan membawa kita kepada kebahagiaan dan juga menghantarkan kita ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja saya kira disampaikan, mudah-mudahan manfaat. Nanti kita lanjut kembali pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.